Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan ngebahas kasus yang lagi viral di Indonesia dan menggegerkan banget, entah itu di Twitter, di Instagram, mungkin di Facebook juga ada. Dan disclaimer aja, kali ini kasus ini tuh melibatkan seorang anak di bawah umur. Jadi buat kalian yang gregetan atau nggak sanggup dengar ceritanya, stop sampai di sini, cari aja video aku yang lain. Dan buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Oh iya, sebelum masuk ke videonya, boleh dong klik tombol like dulu dan subscribe channel ini biar aku makin rajin upload videonya. Jadi guys, kasus ini tuh adalah kasus cinta terlarang antara anak berusia 14 tahun bernama Flo, yang selanjutnya akan aku sebut inisialnya aja, F 14 tahun, dan seorang duda beranak dua bernama Wawan yang berusia 41 tahun. Di sini kita lihat dulu latar belakang dari F14. Jadi guys, F ini anak sulung dan satu-satunya anak perempuan dari 3 bersaudara di keluarga Ibu Rona ini. Dan F sendiri dikabarkan sudah tidak sekolah. Tidak sekolah dikarenakan faktor ekonomi keluarganya. Nah, mamanya sendiri, Mama Rona itu awalnya tuh kerja di suatu mall, tapi karena kasus COVID-19 ini, seperti kebanyakan karyawan-karyawan lain, dia termasuk karyawan yang dirumahkan. Nah, setelah dirumahkan, Mama Rona ini membuka warung kecil-kecilan di rumahnya seperti jualan es, pop es, dan lain-lain seperti itu. Nah, udah cukup latar belakang dari sosok F ini, kita beralih ke latar belakang dari terduga pelaku Wawan. Wawan adalah duda anak dua, di mana anak kedua dari Wawan ini yang berinisial L adalah sahabat dari korban F itu sendiri. Dikabarkan bahwa Wawan bercerai dengan istrinya karena Wawan ini sering melakukan KDRT. Tetapi Wawan cerita ke si F ini kalau dianya itu cerai sama istrinya karena mertua si perempuan ini tuh nggak suka sama dia. Ya gimana orang mau suka woi, kelakuan lo aja kayak gini. Jadi Wawan dan F ini sama-sama kontrak di tempat yang sama dan mereka itu tetanggaan. Itu mungkin awal dari pertemuan mereka. Dan menurut Mama Rona sendiri, Wawan itu waktu awal-awalnya tuh kayak baik banget gitu loh, memberi perhatian lebih, pokoknya gak menunjukkan tanda-tanda kalau ada kelainan mungkin ya. Pokoknya menurut Mama Rona, Wawan ini adalah pribadi yang baik, supel, ramah, seperti mengayomi kepada tetangga-tetangga. Apalagi anaknya Wawan yang berinisial L ini berteman baik dengan korban F ini. Jadi si Mama Rona ini ya percaya-percaya aja sama Wawan. Ketika F main ke rumah Wawan itu, Mama Rona kira F ini bermain dengan anaknya yang berinisial L. Bahkan Mama Rona nganggap si Wawan ini sudah seperti saudara sendiri. Jadi karena emang saking dekatnya dan Mama Rona ini mengenal si Wawan ini pribadi yang baik, jadi ya udah kayak seperti saudara aja gitu. Bahkan guys, tersebar foto bertiga mereka. Jadi Wawan, anaknya yang berinisial L, dan F ini sedang berlibur di salah satu kayak permainan air gitulah ya, mungkin curug atau apa. Mereka tuh foto bareng guys, saking dekatnya. Dah kan tuh, nggak ada sama sekali kecurigaan dari antara Mama Rona pada si Wawan ini. Sampai akhirnya kecurigaan itu muncul ketika perut si F ini mulai membesar dan tetangga-tetangga sekitar itu kayak ngasih tahu ke mamanya F ini kalau itu kayak ada yang salah deh sama anak lo gitu. Setelah dicek, mana sempat, keburu telat, ternyata F ini sudah hamil 5 bulan yang diduga kuat itu adalah anak dari si Wawan. Sakit hati kan tuh Mama Rona ini ngetahui anak perempuan satu-satunya masih umur 14 tahun, masih di bawah umur banget, tengah hamil, yang diduga dihamili oleh lelaki yang Mama Rona ini percaya banget sama dia, bahkan sudah dianggap saudara. Nah guys, waktu sebelum kasus ini terjadi itu, Wawan itu pernah sempat kabur dan meninggalkan anaknya sendiri. Kaburnya tuh tanpa sebab. Sebelum kasus ini terjadi ya, jadi dia tuh kabur gitu aja ninggalin anaknya, dan yang ngurus anaknya ini, yang si L ini itu adalah Mama Rona. Dia yang ngasih makan, dia yang pokoknya dia yang ngurus gitulah. Sedangkan si Wawan itu nggak tahu pergi kemana.
Gila nggak tuh guys? Mama Rona ini udah ngurus anaknya, udah ngebantuin ngasih makan, udah nganggep si Wawan ini sebagai saudara, tapi balasan si Wawan tuh malah kayak gini. Oke, balik lagi ke kasus dimana saat si F ini ketahuan hamil. Nah, ternyata si Wawan ini diam-diam merayu si F, mengiming-imingi dia arloji di pasar malam dan menraktir si F ini makan dan meminta si F ini untuk yang tadinya memanggil bapak ini berubah menjadi sayang. Jadi si Wawan ini gak mau si F ini manggil si Wawan ini dengan panggilan bapak, tapi si Wawan ini pengen dipanggil dengan panggilan sayang. Kalian kebayang gak sih gimana si Wawan ini cara ngomong ke si F-nya? Anak berusia 13 tahun pada saat itu, dan gimana gitu cara mintanya, kok bisa gitu ya? Nah, si F ini mungkin karena masih kecil, masih polos, masih nggak tahu apa-apa, masih nggak tahu ini benar atau salah, aja disuruh kayak gitu. Karena ya dijanjikan gelang arloji dan traktir makan juga. Jadi anak kecil mana sih yang nggak tergiur sama tawaran-tawaran kayak gitu? Mungkin karena Wawan berpikir si F ini mau-mau aja, jadi dia mulai menjerumus ke arah yang makin tidak benar. Bahkan Wawan ini merusak masa depan si F. Nah, kan si F ini udah ketahuan nih hamil 5 bulan sama dia. Tapi si Wawan ini boro-boro tanggung jawab guys. Dia malah kayak hilang di telan bumi, udah hilang gitu aja, bener-bener gak ada otak ini si Wawan. Tapi guys, di sisi lain, mamanya F ini dengan lapang dada menerima Flo, mengurus Flo, bahkan udahlah ini udah terjadi kayak gitu mau digimana lagi, yang penting anak gua selamat dan kandungannya itu sehat. Udah kan tuh si Wawan berbulan-bulan hilang, gak tau kabarnya kemana. Tiba-tiba saat F hamil besar, Wawan itu datang lagi seperti menculik F ini dan meminta jatah gitu doang, terus hilang lagi. Bahkan katanya si Wawan ini hanya membelikan 1 kali susu hamil untuk si F, dan selanjutnya si F ini setiap hari minum susu SKM. Nah, karena F ini masih di bawah umur dan mungkin masih belum kuat untuk melahirkan secara normal, jadi F ini akhirnya melahirkannya secara sesar, dan penggalangan dananya pun dibantu oleh @mpmp_Fanny, bukan sama sekali oleh si Wawan. Gila nggak tuh? Sampai ngelahirin pun si Wawan tuh nggak ada di situ, nggak ada di tempat dan tidak membiayai sepeser pun. Tapi guys, alhamdulillah lahirlah bayi laki-laki dengan sehat, selamat, dan biasa dipanggil itu sebagai baby bakpao. Dan meskipun anak ini tuh harus diadopsi atau dirawat oleh saudara dari si F ini, karena baik lagi dengan keuangan keluarga si F. Udah kan tuh F ini udah melahirkan, anaknya udah ada yang ngurus, jadi Mama Rona ini udah sedikit agak tenang dengan masalah ini. Selama masa nifas 40 hari ini, bahkan 2 minggu sebelum si F ini lahiran, F ini mulai bantu-bantu mamahnya untuk jualan nih, udah mulai produktif kayak gitu. F ini bantu mamahnya bikin donat, bikin kue, jualan, dan lain-lain, dan Mama Rona pun mikir ini mungkin adalah kehidupan baru untuk mereka berdua, untuk keluarga mereka khususnya. Tapi guys, setelah 40 hari masa nifas si F ini selesai, Mama Rona ini seperti disambar petir pada siang hari karena tiba-tiba Flo ini menghilang. F tiba-tiba menghilang ketika pada awalnya dia meminta izin untuk keluar membeli makanan pada malam hari dan meminta uang 20.000 kepada mamanya untuk membeli makanan tersebut, dan F ini keluar tanpa membawa baju atau apapun yang mencurigakan, jadi dia cuma membawa motor untuk pergi beli makanan ke depan. Tapi guys, setelah beberapa lama si F ini keluar, dia tidak kunjung kembali dan membuat Mama Rona ini cemas dan khawatir. Nah, dicarikan tuh si F ini oleh mamahnya dan keluarga lainnya kemana-mana, bahkan ke hotel-hotel di daerah tempat tinggal mereka pun mereka tidak menemukan F ini. Akhirnya karena menemui jalan buntu serta pasrah karena F tidak ditemukan dimanapun, akhirnya Mama Rona ini melaporkan ke pihak kepolisian. Nah, tidak lama dari situ ada kabar bahwa motor si F ini akan dijual di salah satu forum jual beli COD di daerah situ. Dan langsung aja kan didatengin. Pada saat didatengin itu motornya itu emang ada dan akan dijual, tapi si F ini tidak ada di tempat.
Jadi yang akan ngejual motor si F ini adalah kerabat dari si Wawan. Jadi otomatis si F ini kaburnya sama si Wawan lagi. Nah, sampai berminggu-minggu si F ini masih belum juga ketemu, dan bahkan sampai makin banyak orang yang nyari si F ini sampai kasus ini tuh viral. Di sisi lain, si Mama Rona ini terus menangis mencari keberadaan F. Setelah sebulan lebih, akhirnya si F ini ketemu dengan Wawan berada di Sukabumi pada tanggal 29 Agustus 2020 di rumah kerabat si Wawan. Nampaknya si Wawan ini terus memantau sosial media untuk mencoba lari dan kabur dari kejaran kepolisian. Nah, pada saat ditemukan, barang-barang berharga milik si F ini udah habis terjual untuk menghidupi keduanya pada saat melarikan diri. Dan akhirnya Wawan ditangkap polisi pada saat itu juga, sedangkan F harus direhabilitasi untuk memulihkan psikologisnya. Terus ya guys, akhir-akhir ini banyak beredar pemberitaan bahwa selama F dan Wawan ini kabur, mereka ini berkali-kali melakukan hubungan seksual. Nah, banyak juga yang berasumsi bahwa mereka ini suka sama suka, terlebih di Facebook si F sendiri ada foto si Wawan dan ada sedikit capturean komentar yang semakin meyakini bahwa mereka ini emang beneran pacaran. Jadi sebenarnya ini udah alhamdulillah banget karena F sudah ketemu, tapi Mama Rona masih belum bisa ketemu si F ini karena F ini harus direhabilitasi psikologisnya. Banyak juga yang percaya bahwa si Wawan ini sebenarnya tidak pedofil, tapi karena keadaan dan keinginan hasratnya untuk melakukan hubungan seksual dan pada saat itu ada si F ini, maka dia lampiaskanlah kepada si F. Jadi sebenarnya untuk merangkai kasus ini sendiri pun aku merasa kesulitan karena oke guys, untuk lengkapnya sendiri kalian bisa langsung lihat perkembangan kasus ini di @funny. Di situ lengkap banget kasus si F ini dari ujung sampai ke mamahnya sampai detail-detailnya lengkap banget, cuma emang agak berantakan karena tertimpa oleh postingan-postingan yang lainnya. Bahkan aku sendiri untuk bahas kasus ini harus nulis-nulis dan ngerangkai kasus-kasusnya dari awal hingga akhir. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Kalau kalian suka boleh klik tombol like dan jangan lupa komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe ke channel aku karena subscribe itu gratis. Dan see you di next video, bye bye.